Kamu cuma pelayan. Mana mungkin kamu paham bahasa yang aku ucapkan? Saya akan membantu Anda, Pak. Pelayan sepertimu seharusnya cuma tahu cara menyajikan makanan, tidak lebih. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dipermalukan. Bukan karena salah, tapi karena dianggap tidak layak dihargai. Dan yang lebih memalukan lagi adalah saat orang yang kita remehkan ternyata jauh lebih tinggi dari kita. Hanya saja dia memilih diam. Kalau kamu pernah diremehkan atau pernah melihat seseorang dipandang sebelah mata, mungkin cerita ini akan terasa sangat dekat. Dengarkan pelan-pelan, karena ada sesuatu yang mungkin akan tinggal lama setelah kisah ini selesai. Restoran itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan dalam diamnya, ada suara halus yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan. Dentingan gelas kristal, langkah kaki yang terukur, dan bisikan pelayan yang hampir tak terdengar. Lampu gantung di langit-langit memantulkan cahaya hangat ke setiap sudut ruangan, membuat semua yang ada di dalamnya terlihat lebih mahal dari seharusnya. Di tempat seperti ini, bukan hanya makanan yang dinilai, tapi juga siapa yang duduk di dalamnya. Dan malam itu, semua mata sempat tertuju ke satu meja. Meja paling strategis, paling terang, paling terlihat. Di sanalah Tuan Wijaya duduk. Jasnya rapi tanpa celah, arlojinya berkilau halus saat tangannya bergerak, dan cara duduknya seperti seseorang yang sudah terbiasa dilayani, bukan melayani. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di sorot matanya, dingin dan sedikit merasa lebih tinggi dari yang lain. Dua orang duduk bersamanya. Mereka tertawa kecil, sesekali mengangguk, jelas mencoba menyesuaikan diri dengan ritme percakapan Tuan Wijaya. Tempat seperti ini sekarang terlalu ramai, katanya pelan, tanpa benar-benar berusaha mengecilkan suara. Salah satu rekannya langsung menimpali. Tapi masih yang terbaik di kota ini, Pak. Tuan Wijaya hanya senyum tipis, senyum yang tidak benar-benar setuju. Di sisi lain ruangan, seorang pelayan berdiri sejenak sebelum melangkah. Ia menarik napas kecil, merapikan posisi nampan di tangannya, lalu berjalan dengan langkah yang ringan namun pasti. Namanya Putri. Seragamnya sederhana, jauh dari kesan mewah tempat itu. Tapi cara ia berjalan, rapi, terlatih, dan tidak tergesa-gesa. Ia berhenti tepat di samping meja Tuan Wijaya, menjaga jarak yang pas, lalu sedikit membungkuk. "Selamat malam, Pak. Selamat datang kembali." Tuan Wijaya tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas. Tatapan itu bukan sekedar melihat, tapi menilai, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah dalam 1 detik, ia sudah memutuskan siapa Putri di matanya. Biasa saja, tidak penting. Putri tetap senyum. "Saya yang akan membantu malam ini. Apakah Bapak sudah siap memesan?" Beberapa detik berlalu, tidak ada jawaban. Rekan di sebelahnya mulai terlihat canggung. Salah satu dari mereka membuka menu, mencoba mengalihkan suasana. Namun Tuan Wijaya justru menutup bukunya perlahan, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Baru kemudian ia berbicara. Tempat ini dulu pelayannya lebih mengerti cara melayani. Nada suaranya datar, tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar. Putri tidak langsung bereaksi. Ia tetap berdiri di tempatnya, tenang, tidak terburu-buru menjawab, tidak juga menunjukkan tersinggung. Hanya diam, seolah memberi ruang. Dan justru karena itu, suasana di meja itu berubah. Ada sesuatu yang terasa menggantung. Tuan Wijaya memperhatikan sebentar, mungkin menunggu reaksi, mungkin berharap melihat kegugupan. Namun yang ia lihat hanya ketenangan. Dan entah kenapa, itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia akhirnya tersenyum tipis lagi. Senyum yang berbeda. Senyum seseorang yang mulai ingin menguji. Tawa itu memang terdengar, tapi tidak pernah benar-benar terasa hangat. Rekan di sebelah kanan Tuan Wijaya menutup mulutnya, menahan senyum yang seolah dipaksakan keluar. Bukan karena benar-benar lucu, tapi karena merasa harus ikut. "Hehe, mungkin memang gak ngerti, Pak.
katanya pelan, sambil sedikit membungkuk ke arah Tuan Wijaya. Nada suaranya hati-hati, seperti orang yang tahu batas, tapi tetap ingin berada di sisi yang aman. Tuan Wijaya mengangguk ringan, matanya masih tertuju pada Putri. Ya, makanya aku bilang, standar sekarang makin turun. Kalimat itu diucapkan sambil membuka menu, tapi tidak benar-benar dibaca. Lebih seperti ingin memastikan kalimatnya menggantung di udara, didengar, dirasakan, dan sedikit menyengat. Putri tetap berdiri di sana. Tangannya memegang buku kecil dan pena. Posisinya rapi di depan perut, tidak gemetar, tidak tergesa. Bahkan napasnya pun stabil. Ia tidak menatap langsung ke mata Tuan Wijaya, tapi juga tidak menghindar sepenuhnya. Sikap yang sulit dijelaskan, bukan tunduk, tapi juga bukan melawan. Di meja sebelah, seorang wanita paruhbaya menghentikan sendoknya di udara. Ia melirik sekilas, lalu menatap kembali makanannya, seolah ragu apakah harus peduli atau tidak. Seorang pria muda di dekat jendela juga ikut memperhatikan. Alisnya sedikit berkerut. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Karena di tempat seperti ini, orang-orang sering tahu satu hal. Tidak semua yang salah harus dilawan. Kadang yang punya kuasa selalu merasa benar. Pesan saja yang mahal sekalian, Pak, ujarkan lainnya, mencoba mengalihkan suasana. Biar sekalian dites juga pelayanannya. Tuan Wijaya tersenyum tipis. Memang itu tujuannya. Ia menyebutkan beberapa menu tanpa melihat Putri. Nada suaranya cepat, seolah tidak memberi ruang untuk kesalahan. Namun Putri menulis dengan tenang. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang perlu diulang. Setelah selesai ia mengangguk kecil. Baik Pak, pesanannya akan segera kami siapkan. Sederhana, tanpa tambahan kata, tanpa ekspresi berlebihan. Dan justru itu membuat sesuatu terasa janggal. Rokan di sebelah kiri Tuan Wijaya memperhatikan Putri yang belum pergi. Loh, kok masih di sini? Celetuknya. Putri mengangkat sedikit pandangannya. Ada tambahan pesanan, Pak? Tanyanya pelan. Sekilas nada suaranya tetap sama. Tapi entah kenapa kali ini terdengar lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang ia simpan. Tuan Wijaya menatapnya lagi. Lebih lama, lebih teliti. Ia seperti mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat. Namun tetap saja, tidak menemukan apa-apa yang bisa ia jadikan bahan untuk menjatuhkan. Akhirnya ia mengibaskan tangan kecil. Sudah, itu saja. Putri mengangguk. Namun sebelum berbalik, ada 1 detik kecil di mana ia menatap meja itu. Bukan pada makanannya, bukan pada uangnya, tapi pada sikap yang baru saja ia terima. Tatapan itu singkat, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk meninggalkan kesan. Lalu ia berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya tetap sama seperti saat datang. Tenang, terukur, tidak tergesa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di belakangnya, suasana meja itu berubah sedikit demi sedikit. Tawa tadi sudah hilang, digantikan dengan keheningan yang tipis. Dan tanpa disadari siapapun di meja itu, ada sesuatu yang baru saja dimulai. Bukan dari kata-kata, tapi dari diam yang terlalu tenang untuk dianggap biasa. Senyum tipis itu belum hilang dari wajah Tuan Wijaya. Ia menggeser duduknya sedikit, menyandarkan punggung lebih dalam ke kursi, seolah baru saja menemukan sesuatu yang menarik untuk dimainkan. Tatapannya kembali ke Putri. Kali ini lebih lama, lebih tajam. Bukan sekedar melihat, tapi seperti seseorang yang sedang mencari celah. "Do you even understand what I'm saying?" ucapnya tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Nadanya santai, namun mengandung tekanan yang halus. Rekan di sebelahnya langsung berhenti membuka menu. "Or should I call someone more educated?" Lanjutnya, kali ini dengan sedikit penekanan di kata terakhir. Tidak ada yang tertawa, tapi suasana langsung berubah. Putri tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tidak memotong, tidak juga menjawab, hanya diam. Dan diamnya bukan kosong. Ia menatap dengan sopan, sedikit menunduk, tapi matanya tetap hidup. Seolah ia mendengar, memahami, tapi memilih untuk tidak buru-buru membalas. Tuan Wijaya memperhatikan itu.
Sekilas ia seperti mengernyit tipis, namun hanya sebentar. Ia kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Ah, mungkin terlalu sulit," katanya ringan, masih dalam bahasa Inggris. Lalu tanpa jeda, ia beralih. Bahasa Korea. "Iron sujune sobisi는 정말 실망스럽군." Kalimat itu keluar lancar. Jelas, seperti seseorang yang bangga menunjukkan kemampuannya. Ia melirik ke arah rekannya, seolah ingin memastikan mereka mendengar. Salah satu dari mereka mengangguk kecil, setengah kagum, setengah ikut bermain dalam situasi itu. "Wah, lengkap ya Pak," bisiknya pelan. Tuan Wijaya mengangkat alih sedikit. Ada kepuasan kecil di sana. Namun Putri tetap sama. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada tanda bingung. Tidak juga menunjukkan bahwa ia tersinggung. Hanya satu hal yang berubah. Ia menarik nafas pelan. Sangat pelan. Lalu kembali ke posisi semula. "Saya tunggu pesanannya, Pak," ucapnya akhirnya. Dalam bahasa Indonesia. Dengan nada yang tetap stabil. Tidak dingin, tidak hangat berlebihan. Cukup profesional. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat suasana jadi semakin aneh. Rekan di sebelah Tuan Wijaya melirik sekilas ke Putri, lalu ke arah Tuan Wijaya. Ada sedikit keraguan di wajahnya sekarang. "Dia ngerti nggak sih, Pak?" bisiknya. Hampir tak terdengar. Tuan Wijaya tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Putri. Mencari sesuatu. Reaksi, kesalahan, atau sekedar tanda bahwa semua yang ia katakan barusan sampai. Namun yang ia temukan hanya ketenangan yang sama. Dan untuk pertama kalinya, ada satu detik kecil di mana ia tidak sepenuhnya yakin. Namun detik itu cepat berlalu. Ia terkekeh pelan, menggeleng sedikit. "Kalau ngerti, pasti sudah bereaksi," katanya, setengah berbisik, tapi cukup untuk didengar. Lalu ia mengambil menu, membukanya dengan santai, seolah semuanya sudah jelas. Sementara itu Putri tetap berdiri di sana, diam. Namun kali ini, jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi seperti seseorang yang baru saja memahami sesuatu tentang orang di depannya dan memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Putri berjalan menjauh dari meja itu tanpa terburu-buru. Langkahnya tetap sama, ringan, stabil, dan seolah tidak membawa beban apapun. Padahal, tidak semua orang bisa tetap setenang itu setelah diperlakukan seperti tadi. Di balik meja pelayanan, ia berhenti sejenak. Bukan untuk menghela napas panjang, bukan juga untuk meluapkan emosi. Hanya berhenti. Seolah memastikan semuanya masih terkendali. Tangannya bergerak pelan, merapikan kembali buku kecil yang sejak tadi ia pegang. Lalu, tanpa sadar, jari-jarinya menyentuh sesuatu di pergelangan tangannya. Sebuah gelang tipis. Sederhana, tidak mencolok, bahkan mungkin tidak akan diperhatikan oleh siapapun di ruangan itu. Namun jika dilihat lebih dekat, ada ukiran kecil di bagian dalamnya. Tulisan asing. Bukan sekedar hiasan, bukan juga sesuatu yang dibeli sembarangan. Putri menatapnya sebentar, sangat sebentar, lalu melepaskan sentuhannya, seolah mengingat sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Di sisi lain, dapur mulai sibuk. Suara wajan, perintah singkat dari chef, dan aroma makanan yang perlahan memenuhi udara. Semua berjalan cepat, tapi teratur. Putri masuk ke dalam, menyerahkan pesanan. "Table 7, ucapnya singkat. Chef mengangguk, tapi matanya sempat melirik ke arah Putri sedikit lebih lama dari biasanya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Putri menggeleng kecil. "Tidak ada?" Jawaban itu cepat, terlalu cepat. Chef tidak bertanya lagi, tapi dari caranya mengangguk, terlihat jelas ia tahu ada sesuatu yang tidak diucapkan. Sementara itu, di ruang utama, meja Tuan Wijaya kembali dipenuhi percakapan. Namun kali ini nadanya berbeda, tidak selega sebelumnya. "Pelayan tadi aneh ya?" ujar salah satu rekannya sambil menyesap air. "Aneh bagaimana?" tanya yang lain. "Ya, nggak bereaksi. Biasanya kan langsung kelihatan kalau tersinggung." Tuan Wijaya tidak langsung menjawab. Ia memutar gelas di tangannya perlahan. Matanya sesekali melirik ke arah dapur tempat Putri tadi menghilang.
Ada 2 kemungkinan, katanya akhirnya. Rekannya menoleh. Pertama, dia memang tidak mengerti apa-apa. Ia berhenti sejenak. Dan kedua, lanjutnya pelan, dia mengerti tapi memilih diam. Kalimat itu menggantung. Tidak ada yang langsung menanggapi. Karena entah kenapa, kemungkinan kedua terasa lebih mengganggu. Sementara itu, Putri kembali keluar dari dapur, membawa nampan kosong. Langkahnya tetap sama. Namun kali ini, saat ia melewati beberapa meja, ada satu tamu yang memperhatikannya dengan saksama. Seorang pria tua, duduk sendirian di meja dekat jendela. Pakaiannya rapi, tapi tidak berlebihan. Sorot matanya tenang, namun tajam. Ia tidak melihat Putri seperti pelayan lainnya. Ia memperhatikan, seperti sedang menemukan sesuatu. Putri melewati meja itu tanpa menyadari. Namun pria itu sedikit menegakkan duduknya. Matanya mengikuti langkah Putri, lalu turun ke pergelangan tangannya. Gelang itu, tatapannya berubah, bukan terkejut, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban dari sesuatu yang ia cari. Ia tersenyum kecil, sangat tipis, dan hampir tidak terlihat. Di saat yang sama, Putri berhenti di dekat meja lain, melayani dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang, sopan, tanpa celah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencolok. Namun justru disitulah letaknya. Karena kadang, hal yang paling luar biasa bukanlah yang terlihat jelas, tapi yang tersembunyi dan hanya bisa dikenali oleh orang yang benar-benar mengerti. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, ada lebih dari satu orang di ruangan itu yang mulai melihat Putri bukan sekedar pelayan. Dapur restoran itu selalu menjadi dunia yang berbeda. Jika di luar semuanya terlihat tenang dan elegan, di dalam justru sebaliknya. Cepat, panas, dan penuh tekanan. Suara perintah bersahut-sahutan, piring saling beradu, dan setiap detik terasa berharga. Namun di tengah semua itu, ada satu sudut kecil yang terasa lebih tenang dari yang lain. Putri berdiri di sana. Ia tidak terlihat tergesa seperti pelayan lain yang keluar masuk membawa pesanan. Tangannya membantu merapikan garnis di satu piring, lalu memeriksa kembali susunan makanan sebelum disajikan. Chef memperhatikannya sekilas. "Sudah cukup, Putri, biar kami yang selesaikan," katanya. Putri mengangguk kecil. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berbicara pelan. Bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Inggris. Kalimatnya singkat, lembut, mengalir tanpa jeda. Chef yang tadi sibuk langsung berhenti sejenak. Ia menoleh, bukan dengan bingung, tapi dengan ekspresi yang berubah. Lebih serius, lebih hormat. "Iya," jawabnya singkat dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Seperti sedang berbicara bukan dengan bawahan, melainkan dengan seseorang yang setara, atau bahkan lebih tinggi. Percakapan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tidak ada yang terlalu mencolok, namun cukup untuk membuat satu orang di sudut dapur mengangkat alis. Seorang pelayan lain yang sejak tadi memperhatikan. "Barusan, dia ngomong apa?" bisiknya ke temannya. Temannya menggeleng. Entahlah, tapi chef sampai berhenti gitu. Mereka saling pandang. Rasa penasaran muncul, tapi cepat ditelan kembali oleh kesibukan. Karena di tempat seperti ini, bertanya terlalu banyak bukan kebiasaan yang baik. Putri melangkah keluar dari dapur. Tangannya kini membawa nampan berisi hidangan pembuka untuk meja Tuan Wijaya. Langkahnya tetap stabil. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada gerakannya, tapi pada cara ia menatap ke depan. Lebih fokus, lebih siap. Di ruang utama, suasana masih belum sepenuhnya kembali seperti semula. Percakapan di meja Tuan Wijaya terdengar, tapi tidak lagi semulus sebelumnya. Ada jeda-jeda kecil, seolah masing-masing masih memikirkan sesuatu. Saat Putri mendekat, semua mata kembali tertuju. Namun bukan lagi sekadar melihat pelayan. Ada rasa ingin tahu yang mulai tumbuh. Putri meletakkan satu persatu hidangan dengan presisi. Tidak ada suara berisik, tidak ada gerakan yang berlebihan. Setiap piring turun dengan sempurna, seolah sudah diukur jaraknya.
"Silahkan Pak," ucapnya singkat. Tuan Wijaya tidak langsung menyentuh makanannya. Ia justru memperhatikan Putri lagi, lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya kali ini bukan hanya meremehkan. Ada sedikit keraguan, hal yang jarang muncul dalam dirinya. Namun ia segera menepisnya. "Semoga rasanya sebanding," katanya dingin. Putri tidak menjawab. Ia hanya sedikit menunduk, lalu bersiap pergi. Namun sebelum benar-benar berbalik, suara dari meja lain terdengar. "Putri." Suara itu tenang, dalam. Tidak keras tapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Putri berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah sumber suara. Pria tua di dekat jendela itu. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ekspresi Putri berubah. Sangat tipis. Hampir tak terlihat. Namun cukup untuk menunjukkan ia mengenal pria itu. Dan pria itu jelas mengenalnya juga. Senyum kecil muncul di wajah pria tersebut. Bukan senyum biasa, tapi senyum seseorang yang mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang lain di ruangan itu. Putri hanya mengangguk kecil, tidak mendekat, tidak berbicara. Namun gestur kecil itu sudah cukup menjelaskan banyak hal. Dan di meja Tuan Wijaya, untuk pertama kalinya, rasa penasaran itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi sekedar menilai, tapi mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pelayan yang berdiri di hadapannya ini. Hidangan di meja itu terlihat sempurna. Warna, aroma, dan susunannya semua seperti yang diharapkan dari restoran kelas atas. Tidak ada cacat yang bisa langsung ditemukan. Bahkan dari kejauhan, beberapa tamu sempat melirik, tertarik pada tampilan yang menggoda. Namun di meja Tuan Wijaya, kesempurnaan itu tidak langsung dihargai. Ia mengambil sendok perlahan, mencicipi sedikit, lalu meletakkannya kembali tanpa ekspresi. Sunyi. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya. Rekannya menunggu. Putri berdiri di samping. Seperti sebelumnya, tenang, menjaga jarak. "Presentation is good," ucap Tuan Wijaya akhirnya, kembali menggunakan bahasa Inggris. Nadanya ringan, tapi tidak benar-benar memuji. Ia mengusap bibirnya dengan serbet. "But I doubt the one serving even knows what fine dining means." Kalimat itu keluar tanpa tekanan berlebih. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Seolah bukan sekedar komentar, tapi pernyataan. Dan pernyataan itu ditujukan langsung ke arah Putri. Beberapa meja di sekitar mulai benar-benar memperhatikan. Tidak lagi sekedar melirik. Ada yang berhenti makan, ada yang saling bertukar pandang. Bahkan pelayan lain yang melintas ikut memperlambat langkahnya, menangkap suasana yang semakin tidak nyaman. Rekan di sebelah kanan Tuan Wijaya terkekeh kecil. Tapi kali ini, tawanya terdengar lebih pendek, lebih ragu. Putri tidak langsung bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada satu perubahan kecil. Posisi bahunya sedikit lebih tegak. Bukan defensif, tapi seperti seseorang yang mulai berdiri lebih penuh atas dirinya sendiri. Ia menatap ke arah meja, tidak langsung ke wajah Tuan Wijaya. Lalu berkata pelan, "Silahkan dinikmati, Pak." Hanya itu, tidak ada tambahan kata. Tidak ada nada yang berubah. Namun entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa tidak sama seperti sebelumnya. Tuan Wijaya mengangkat alis sedikit. Ia seperti menunggu sesuatu yang lebih. Reaksi, pembelaan, atau setidaknya tanda bahwa kata-katanya berhasil menyentuh. Namun lagi-lagi, ia tidak mendapatkannya. Putri tetap sama, tenang, dan itu mulai mengganggunya. Ia mengetuk meja pelan dengan ujung jarinya. "Pelayan sekarang memang diajarkan untuk diam saja ya," katanya dalam bahasa Indonesia, tapi tetap dengan nada yang merendahkan. Rekannya tidak langsung menanggapi. Mereka mulai menyadari, ini bukan lagi sekedar bercanda. Putri sedikit menuntuk, namun bukan seperti orang yang kalah. Lebih seperti seseorang yang memilih untuk tidak ikut bermain dalam permainan yang sama. "Jika Bapak membutuhkan sesuatu, saya siap membantu," ucapnya.
Nada suaranya tetap lembut, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Bukan sekedar profesional, ada ketegasan yang halus yang tidak bisa dipatahkan hanya dengan kata-kata. Tuan Wijaya terdiam sejenak. Tatapannya kembali menelusuri wajah Putri, mencari celah. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Di meja lain, pria tua tadi masih memperhatikan. Tangannya terlipat di atas meja, matanya tidak lepas dari kejadian itu. Ia tidak tersenyum kali ini. Wajahnya serius, seperti sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi berikutnya. Dan di tengah ruangan yang perlahan dipenuhi ketegangan itu, ada satu hal yang menjadi jelas. Ini bukan lagi tentang makanan, bukan juga tentang pelayanan. Ini sudah berubah menjadi permainan ego. Dan tanpa disadari Tuan Wijaya, ia bukan satu-satunya yang sedang bermain. Putri melangkah mundur satu langkah. Gerakannya halus, hampir tidak terdengar, seolah ia benar-benar akan meninggalkan meja itu seperti biasa, tanpa jejak, tanpa beban. Namun langkah keduanya tidak terjadi. Ia berhenti. Bukan karena ragu, bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang akhirnya sampai di satu titik di mana diam saja tidak lagi cukup. Tangannya yang sejak tadi menggenggam buku kecil perlahan mengendur. Napasnya tetap stabil, tapi kali ini lebih dalam. Ia belum berpaling sepenuhnya, masih setengah menghadap meja itu. Dan disitulah sesuatu berubah. Di meja, Tuan Wijaya memperhatikan. Awalnya ia mengira Putri hanya terlambat pergi. Namun detik demi detik berlalu, dan Putri tetap di sana. Diam, tanpa bicara, tanpa bergerak. Rekan di sebelahnya mulai saling melirik. Ada apa lagi? Bisik salah satu dari mereka. Tidak ada yang menjawab, karena suasana tiba-tiba menjadi berat. Bukan karena suara, tapi karena keheningan yang terasa terlalu penuh. Putri akhirnya mengangkat sedikit wajahnya. Tidak langsung menatap Tuan Wijaya. Tatapannya justru jatuh pada meja. Piring, sendok, gelas, semua yang sejak tadi menjadi saksi tanpa suara. Lalu perlahan, ia mengangkat pandangannya. Kali ini tepat ke arah Tuan Wijaya. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu tanpa perantara. Tidak ada senyum, tidak ada nada merendah, hanya tenang. Dan justru ketenangan itu yang membuat sesuatu terasa berbeda. Tuan Wijaya tidak langsung berbicara. Ia terbiasa mengendalikan situasi. Tapi kali ini, ada jeda kecil yang tidak ia rencanakan. Putri menarik napas pelan, sangat pelan. Seolah memastikan setiap kata yang akan keluar tidak sekedar reaksi, tapi pilihan. Di sisi lain ruangan, pria tua di dekat jendela itu sedikit mencondongkan tubuhnya. Matanya menyipit. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Pelayan lain yang melintas ikut memperlambat langkahnya. Bahkan chef dari balik pintu dapur sempat melirik keluar. Semua seolah merasakan hal yang sama. Ada momen yang sedang terbentuk, dan tidak ada yang ingin melewatkannya. Putri membuka bibirnya, namun tidak langsung berbicara. Ada jeda. 1 detik, 2 detik. Cukup lama untuk membuat semua orang tanpa sadar menahan napas. Rekan di sebelah Tuan Wijaya menggenggam gelasnya lebih erat. Dia mau ngomong apa? Bisiknya hampir tanpa suara. Tuan Wijaya tetap diam. Tatapannya tidak lepas. Namun kali ini, bukan untuk menilai. Lebih seperti menunggu. Dan mungkin tanpa ia sadari, sedekat bersiap. Putri akhirnya berbicara. Namun yang keluar bukanlah nada marah, bukan juga pembelaan. Suaranya lembut, stabil, tapi ada kedalaman yang tidak bisa diabaikan. Satu kalimat pertama belum sepenuhnya terdengar jelas, namun cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu menyadari. Ini bukan lagi percakapan biasa. Ini bukan lagi tentang pelayan dan pelanggan. Ini adalah momen di mana sesuatu yang selama ini ditahan akan mulai terlihat. Dan tidak semua orang siap untuk mendengarkannya. Kalimat pertama itu akhirnya terdengar jelas. Tidak keras, tidak juga terburu-buru.
namun cukup untuk membuat seluruh ruangan diam. "Sir," ucap Putri pelan dalam bahasa Inggris. Satu kata sederhana, tapi cara ia mengucapkannya, tenang, tepat, tanpa ragu, langsung mengubah arah perhatian. Tuan Wijaya sedikit menegakkan duduknya. Rekan-rekannya saling melirik. Putri melanjutkan, "Understanding a language is easy." Ia berhenti sejenak. Bukan karena mencari kata, tapi seperti memberi waktu agar setiap kata benar-benar sampai. Understanding respect is harder. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Ini jenis keheningan yang terasa berat. Seolah semua suara di ruangan itu tertahan di satu titik. Sendok yang tadi sempat beradu, kini diam di udara. Langkah pelayan lain terhenti setengah jalan. Bahkan musik lembut di latar terasa seperti menjauh. Tuan Wijaya tidak langsung merespons. Matanya menatap Putri. Kali ini bukan dengan rasa meremehkan, tapi dengan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketidakpastian. Namun Putri belum selesai. Ia menarik nafas kecil, lalu tanpa mengubah ekspresi, ia melanjutkan. Dalam bahasa Korea. "Saramel na chobonenggon jisigianira inkyoge munjeimnida." Kalimat itu mengalir begitu saja. Lancar, jelas, tanpa kesalahan sedikit pun. Bukan seperti seseorang yang sekadar pernah belajar, tapi seperti seseorang yang hidup dengan bahasa itu. Rekan di sebelah kanan Tuan Wijaya membeku. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Sementara yang lain langsung menunduk, seolah merasa tidak nyaman berada di posisi itu. Tuan Wijaya masih diam. Namun kini diamnya berbeda. Bukan diam yang menguasai, tapi diam yang kehilangan kendali. Putri tidak meninggikan suara, tidak juga menunjukkan emosi berlebihan. Ia hanya berdiri di sana, tegak, tenang. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Bahasa, lanjutnya pelan dalam bahasa Indonesia. Tidak pernah diciptakan untuk merendahkan orang lain, Pak. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti titik. Tidak ada tekanan, tidak ada sindiran yang kasar. Hanya kebenaran yang disampaikan tanpa perlu meninggikan diri. Di meja lain, pria tua itu menghela nafas pelan. Ada sesuatu di matanya, bukan sekedar bangga, lebih dalam dari itu. Seperti seseorang yang melihat sesuatu akhirnya kembali pada tempatnya. Di seluruh ruangan tidak ada yang berani berbicara. Bahkan mereka yang tadi hanya menonton kini menunduk, seperti ikut merasakan apa yang terjadi. Tuan Wijaya perlahan meletakkan sendoknya. Gerakannya pelan, terlalu pelan untuk seseorang yang biasanya penuh kendali. Ia membuka mulut, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun berhenti. Tidak ada kata yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, kata-kata yang biasa ia gunakan untuk menguasai keadaan tidak lagi terasa cukup. Putri tidak menunggu reaksi. Ia tidak mencari pembenaran, tidak juga mencari kemenangan. Ia hanya menatap sebentar, lalu sedikit membungkuk. Gestur yang sama saat ia datang. Namun maknanya sudah sangat berbeda. Dan di saat itu, semua orang di ruangan itu tahu satu hal. Yang barusan terjadi bukan sekadar balasan. Itu adalah pengingat bahwa kadang yang paling diam justru yang paling memahami. Tidak ada yang langsung bergerak. Setelah kata-kata Putri jatuh di ruangan itu, suasana seolah membeku. Bukan karena tidak ada yang ingin berbicara, tapi karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Tuan Wijaya masih duduk di tempatnya. Tangannya berada di atas meja, tapi tidak lagi bergerak. Tatapannya tertahan pada Putri. Bukan lagi menilai, bukan juga meremehkan. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Namun sebelum ia sempat menemukan kembali kata-katanya, Putri melakukan sesuatu yang tak terduga. Perlahan ia memasukkan tangan ke saku kecil di seragamnya. Gerakannya tenang, tidak dramatis. Namun entah kenapa, semua mata langsung tertuju padanya. Ia mengeluarkan sebuah kartu. Kartu itu tidak besar, tidak mencolok, bahkan terlihat sederhana. Namun saat ia meletakkannya di atas meja,
Suara kecil dari kartu yang menyentuh permukaan kayu itu terdengar terlalu jelas, seolah menjadi penanda bahwa sesuatu yang lebih besar baru saja dimulai. "Maaf, Pak," ucap Putri pelan. Bukan nada meminta maaf karena salah, tapi seperti seseorang yang akhirnya membuka sesuatu yang selama ini ia simpan. Tuan Wijaya menatap kartu itu. Awalnya hanya sekilas. Namun detik berikutnya, alisnya sedikit berkerut. Ia mengambil kartu itu. Dan saat matanya membaca baris pertama, wajahnya berubah. Rekan di sebelahnya ikut mendekat. "Apaan, Pak?" Tuan Wijaya tidak langsung menjawab. Tatapannya berhenti di satu bagian. Tulisan itu kecil, tapi cukup jelas. International Relations, Global Honors Program, Full Scholarship Recipient. Di bawahnya, nama lengkap, Putri Anindya Rahman. Rekan di sebelahnya langsung terdiam. "Ini beasiswa luar negeri?" bisiknya. Tuan Wijaya menelan ludah pelan. Belum selesai. Di bagian bawah kartu, ada logo universitas yang tidak asing bagi orang-orang di kalangan bisnis internasional. Universitas itu bukan sembarang tempat. Itu tempat di mana banyak pemimpin dunia pernah belajar. Dan tidak semua orang bisa masuk. Apalagi dengan beasiswa penuh. Tangan Tuan Wijaya sedikit menegang. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang. Ia mengangkat pandangannya perlahan, menatap Putri. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara dari meja lain terdengar. "Seharusnya kamu tidak perlu menunjukkan itu." Suara pria tua, tenang, dalam, tapi kali ini lebih tegas. Semua kepala menoleh. Pria itu berdiri. Langkahnya tidak cepat, tapi pasti. Ia berjalan mendekat, melewati beberapa meja yang kini benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang berbicara. Ia berhenti di samping Putri. Tatapannya beralih ke Tuan Wijaya. "Dia bekerja di sini bukan karena dia harus," katanya pelan. "Dia memilih." Hening. Tidak ada yang bergerak. Pria itu melirik sekilas ke arah Putri. Ada kelembutan di matanya. Namun saat kembali ke arah Tuan Wijaya, tatapannya berubah tajam. "Dia menolak posisi yang sudah saya siapkan untuknya," katanya pelan. Dia ingin tahu bagaimana rasanya dihargai tanpa nama keluarga. Rekan-rekan Tuan Wijaya saling pandang. Kebingungan mulai berubah menjadi kesadaran. Bapak ini, salah satu dari mereka berbisik, mencoba mengingat. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, nama itu akhirnya terlintas, dan wajahnya langsung pucat. Pria tua itu bukan orang biasa. Ia adalah salah satu tokoh besar yang jarang muncul di publik. Seseorang yang bahkan namanya pernah disebut dalam lingkaran bisnis Tuan Wijaya sendiri. Dan sekarang, ia berdiri di sana, di samping seorang pelayan yang tadi diremehkan. Tuan Wijaya perlahan meletakkan kartu itu kembali ke meja. Tangannya tidak lagi setenang sebelumnya. Ruangan terasa lebih sempit, lebih berat. Semua yang tadi ia ucapkan, kini seperti berbalik arah, mengarah kembali, tepat ke dirinya sendiri. Putri tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, tenang. Namun kini, semua orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pelayan, bukan juga sebagai seseorang yang perlu dibuktikan, tapi sebagai seseorang yang sejak awal tidak pernah berada di bawah siapapun. Dan di saat itu, kesombongan yang tadi memenuhi meja itu runtuh. Bukan karena teriak, bukan karena perlawanan, tapi karena satu hal yang tidak bisa dibantah. Kenyataan. Tidak ada suara yang benar-benar terdengar. Padahal restoran itu masih penuh. Lampu masih menyala hangat, musik masih mengalun pelan, pelayan lain tetap berjalan. Tapi semuanya terasa jauh. Seolah kejadian di meja itu menciptakan ruangnya sendiri.
ruang yang hanya diisi oleh satu hal, keheningan. Tuan Wijaya masih duduk, namun kini posisinya tidak lagi terlihat tinggi. Bahunya sedikit turun, tatapannya tidak lagi tajam. Bahkan tangannya yang biasanya tenang, kini hanya diam di atas meja, tanpa arah. Ia menatap kartu itu sekali lagi, bukan untuk memastikan, tapi seperti seseorang yang masih belum sepenuhnya menerima. Rekan-rekannya tidak lagi berbicara. Yang tadi tertawa, kini menunduk. Yang tadi ikut mengiyakan, kini memilih diam. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Putri. Karena entah kenapa, ada rasa malu yang ikut menyebar. Bukan hanya milik satu orang. Tuan Wijaya sudah kembali ke meja lamanya. Namun kehadirannya masih terasa. Seperti bayangan yang tidak perlu dilihat untuk disadari. Putri berdiri beberapa langkah dari meja itu. Tidak mendekat, tidak juga menjauh. Ia memberi ruang. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, tak ada sesuatu yang harus diselesaikan bukan oleh dirinya, melainkan oleh orang yang tadi memulai semuanya. Tuan Wijaya akhirnya mengangkat wajahnya. Gerakannya pelan, sangat pelan. Matanya bertemu dengan Putri lagi. Namun kali ini, tidak ada lagi kesan meremehkan. Yang ada hanya satu hal, kesadaran. Dan mungkin penyesalan yang mulai muncul meski belum sepenuhnya diakui. Ia membuka mulut, namun kata-kata tidak langsung keluar. Seperti seseorang yang terbiasa bicara tanpa berpikir, kini harus memilih setiap kata dengan hati-hati. Dan itu tidak mudah. Suaranya terhenti. Ia menelan kata itu. Menarik nafas, mencoba lagi. Maaf. Satu kata. Pendek, tapi terasa berat. Bukan karena sulit diucapkan, tapi karena ini mungkin pertama kalinya ia mengatakannya dengan benar. Putri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Bukan dengan kemenangan, bukan juga dengan kepuasan. Hanya menerima. Tanpa menghakimi, tanpa membesar-besarkan. Dan justru itulah yang membuat suasana semakin dalam. Tuan Wijaya menunduk sedikit. Bukan gestur formal, tapi seperti seseorang yang akhirnya memahami posisinya. Seharusnya saya tidak. Ia berhenti. Kalimat itu tidak selesai. Namun semua orang mengerti maksudnya. Ia menggeser kartu itu kembali ke arah Putri. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam dirinya baru saja runtuh. Putri mengambil kartu itu dengan tenang. Gerakannya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berubah. Tidak menunjukkan bahwa ia menang. Karena memang ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang sesuatu yang lebih sederhana. Mengembalikan sesuatu ke tempatnya. Ia sedikit membungkuk. Terima kasih, Pak. Nada suaranya tetap lembut. Seolah tidak ada yang perlu diperpanjang. Seolah semua yang perlu terjadi sudah terjadi. Putri lalu berbalik. Langkahnya menjauh dari meja itu. Namun kali ini, setiap langkahnya terasa berbeda. Bukan karena ia berubah, tapi karena cara orang-orang melihatnya sudah tidak sama lagi. Beberapa tamu memperhatikannya dengan diam. Bukan penasaran, bukan juga sekedar kagum. Lebih seperti menghormati. Dan di meja itu, Tuan Wijaya masih duduk, diam. Untuk pertama kalinya, benar-benar diam. Tanpa kata, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Karena dalam diam itulah, ia akhirnya mendengar sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dengarkan. Dirinya sendiri. Kadang yang membuat seseorang jatuh bukan karena orang lain lebih kuat, tapi karena ia terlalu lama merasa dirinya lebih tinggi. Kita sering sibuk menunjukkan siapa kita di depan orang lain. Tanpa sadar, kita sedang memperlihatkan bagaimana hati kita sebenarnya. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Tidak semua yang sederhana itu biasa. Dan tidak semua pelajaran datang dari orang yang kita anggap setara. Ada yang datang justru dari orang yang sempat kita rendahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dijauhkan dari hati yang sombong
dan didekatkan dengan sikap yang lembut dalam menghargai sesama. Kalau kisah ini sempat membuatmu berhenti sejenak, mungkin itu bukan kebetulan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.